Banjir itu kan sampah di kali, mandek, jebol, tanggul. Mau dikasih anggaran berapa tetap nggak bakal bisa menyelesaikan itu kalau kesadarannya tidak ada. Maka kesadaran itu bersama-sama, tidak bisa hanya pemerintah bareng-bareng. Oke. Selama ini kan tiap tahun terjadi banjir di Kudus dan Ya. ada kerugian pada pertanian. Mungkin untuk itu bagaimana Pak terkait penanganan banjir sendiri Pak? Ya, sebetulnya kita sudah memaksimalkan untuk dalam upaya penanganan itu Mas di Kabupaten Kudus, tapi kita memang perlu dukungan baik dari provinsi maupun dari pusat. Karena kalau kita mengandalkan di dalam keuangan APBD jelas tidak bisa mencukupi. Sudah kita upayakan terkait masalah infrastruktur kepada Pak Presiden langsung terkait pembuatan embung, waduk atau terkait normalisasi. Guna apa? Guna untuk antisipasi bencana banjir terutama. Guna bisa untuk membuat irigasi yang baik terkait petani-petani ini. Terutama banyak sawah yang tak ada hujan, yang sekarang ini tidak dialiri oleh air ketika musim kemarau. Nah, maka dalam hal ini perlu adanya gebrakan, inovasi ke depan supaya Kudus ini terbangun waduk atau embung dan tentunya itu bisa menyimpan air dan bisa untuk membuat irigasi sawah. Juga bisa memang kalau itu lahan tidur bisa banyak inovasi petani ini ya untuk tambak sekarang ya. Jadi petani tambak ikan ini sekarang sudah marak dan sudah banyak berinovasi. Nah, ini tentunya bisa untuk diimplementasi di Kabupaten Kudus. Untuk penganggaran penanganan banjir sendiri di Pemkab Pak? Pemkab sudah. Kalau penanganan banjir kita perlu dukungan dari pusat memang. Dengan adanya normalisasi dari BPBS, adanya pompanisasi karena banyak wilayah yang memang bentuknya seperti mangkok itu dan tidak bisa untuk menyerap genangan, tentunya harus kita transfer lewat pompanisasi. Ini sudah kita bangun untuk rumah pompa di sana dengan anggaran dari APBN. Untuk penanganan banjir sendiri Pak, di perubahan ada wacana penanganan banjir Pak? Kalau penanganan banjir kita masih mengandalkan karena otorisasi sungai itu ada di Balai Besar, sehingga dari mereka kita untuk koordinasi Balai Besar wilayah sungai ini sudah mulai pekerjaan. Nah, kemarin untuk rumah pompa sudah juga masuk target di tahun ini, dan juga normalisasi untuk Kaliwulan, Sungai Wulan. Tapi untuk Sungai Wulan sendiri itu normalisasi nanti dia ambil di hulunya atau di hilirnya sini kita belum tahu. Kalau pompa sudah katanya sudah proyek Sudah tender. Cuman kemarin ada pusat minta untuk pembebasan lahan sebagai retensi di mana di Jatiwetan, namun kita tidak ada biaya untuk itu, sehingga kita disuruh bersurat untuk ke Pak Menteri untuk anggaran dibebankan pada pusat pengusulan Pak. Nah, berapa Pak retensinya Pak? Kolam retensi ya? Kolam retensi ada di Jatiwetan. Jumlahnya luasnya berapa kemarin ya? Enggak hafal.
Pak, Kota Wear. Akhirnya realisasinya pompanya berapa unit, kapasitasnya berapa? Lah itu masih kemarin dari Balai Besar masih belum ada kejelasan karena disesuaikan dengan anggaran APBN. anggaran daerah. Karena regane mengikuti kurs dan mahal. Untuk kemerdekaan sendiri kan di Kudus masih sering terjadi banjir Pak. Mungkin ada penanganan dari Dewan sendiri itu apa Ya, untuk penganggaran untuk penanganan banjir persoalannya Pak? bukan hanya penganggaran, tetapi ahli di bidang penanganan itu. Banjir itu kan persoalannya kompleks. Tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan anggaran saja. Peran serta masyarakat itu penting. Terutama bagaimana membuang sampah, jangan di kali. Persoalan banjir itu kan sampah di kali, mandek, jebol, tanggul. Mau dikasih anggaran berapa tetap nggak bakal bisa menyelesaikan itu kalau kesadarannya tidak ada. Maka kesadaran itu bersama-sama, tidak bisa hanya pemerintah bareng.